martang yang mahita debata Jehovah amanami nga usopahami di bagasan Yesus Kristus noleate madibu ali Tuhan nagabiraja di bagasan parmulun kami ditikyon ali Tuhan nanay mabegi hatami mahami marsaringar mahatam di bagas tikyon ali Tuhan marhite-hite na pasu-pasu ali Tuhan naposomon nagaleon marhite-hite totip asa sude na dipasangan ali Tuhan asa betul-betul ngaro siap bodoh ali Tuhan pasu-pasu mahami ruasmu saluhut pasu-pasu par binuton nami marhite-hite tondip asa boleh hami ali Tuhan ulang bagas pangatusuk nami di bagasan ulu nami mulai ati manibo tadi dohami mapegi hatam litikyon marhite-hite Yesus Kristus hu pasak kami mantanian kami untuho. Amin. Shalom. Amanginan dari hahulungi Tuhan Yesus Kristus. Nama minggu kita hari ini minggu ujung tahun Parhuriaun. Minggu ujung tahun Parhuriaun. Biasanya dalam sebuah perusahaan, sebuah LSM, sebuah yayasan atau negara bangsa dan gereja ada yang dinamakan 1 tahun kegiatan manajemen, 1 tahun buku. Nah, gereja kita pun seperti itu, menerapkan manajemen. Makanya disebut ujung tahun Parhuriaun kalender gerejawi. Jadi hari inilah berakhir kegiatan gereja kita secara kalender gerejawi selama tahun 2020 dan akan kita mulai kegiatan tahun gerejawi yang baru, kegiatan gereja yang baru selama 1 tahun ke depan, yaitu tanggal 29 November, yaitu Advent pertama. Dan sekaligus siapa tahu anak saya tidak tahu, yang tidak tahu masyarakat, jadi kita adakan parningotan di Akana Mondin mengingat saudara kita yang terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi semua gereja diumumkanlah nama-namanya kalau ada yang meninggal dalam tahun 2019. Tapi puji Tuhan di gereja kita tidak ada yang meninggal, ya sehat semua. Saya percaya di tahun-tahun mendatang pun semua jemaat akan mendapat bagian damai sejahtera, umur panjang, kekayaan dan keselamatan. Amin. Asalkan setia di dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita hari ini, sama-sama kita buka Alkitab kita dalam bahasa Batak, yaitu Evangelium Isi Matius bid 25. Minta maaf salah tulis, bukan Matius 23, tapi Matius 25. Membaca kita mulai ayat 31 sampai ayat 46. Matius 25 membaca kita mulai ayat 31 sampai ayat 46. Akan kita baca atau akan saya bacakan untuk kita semua. Silakan jemaat Tuhan mengikuti di dalam Alkitab kita masing-masing. Judul perikopnya Taringot tu ari ugum sogot. Alai dumro sogot anak nijol mai marsanapon rakdohot saluhut suru-suruanna kudulan nama bisi habangsa hasangapan naik dungi marluhut marujolona nasa bangso jadi sirangon nama nasida songon binahin ni parmahan nama nirang biru-biru boru-boru siang biru-biru tunggal jadi pada mujolona maboru-bori tu siamunna alai anggo tunggati tu habiranna dungi dohonon rajai matu akka na siamunna romahmu akana pinat pasu ni damang teang hamu ma harajoni na pinature hamu sian hauja ni tanon aina mane doau dilewan hamu doau mangan nama uas doau dilewan hamu doau minum naburu
gabe dijakon hamu doa. Namar sakot bulung doa, jadi diparulosi hamu doa. Nah hasitan doa, jalan ditikir hamu doa. Nah terburung doa, jadi roh hamu madulu Dungi dohonani akka partigorima mengalusi Tuhan nadigan widahami ho male gabe hulehon hami ho manang mawas gabe hulehon hami ho minum nadigan widahami ho naburo gabe hujakon hami ho manang marsakot pulung gabe uparulosi hami ho nadigan hidah hami ho marsahid manang tarburung gabe hudullo hami ho dungi alusan nirajai mana sida situtudo nahulokon tuhamu nasa nadibahenmu tu sadar siang anggikku akka namet meton natuau doi ibahen hamu dungi dohonon nama akka nadi kabiranna laho mahamu siang dolokon hamu akka binuraan tu api si saleleng-lelengna na pinature si polisi dohon di akka suruh-suruanna aina male dau dang dilehon hamu mangan na mauas doau dang dilehon hamu minum na buro doau dang dicakun hamu na marsakot bulung doau dang diparulosi hamu na marsahid doau na tarburung doau dang didullo hamu dungi didohonon nasida mengalusi ibadah Tuhan nadigang widahami ho male manang mawas manang naburo manang marsakot bulung manang marsahid manang taburung so pature kami ho dungi kehonon nama mengalusi nasida situtudo na hudokon tuhamu dinaso niatuan muna sahalak siang akka namet neton sadok au do naso hira niatuan muna disi dungi lawa nasda tuna bernit saleleng-lelengna ala yang berkategori tutu halolon si saleleng-leleng naro ima katara amanginan dari haholon di Tuhan Yesus Kristus. Topik minggu kita kali ini mengatakan penghakiman terakhir hari hukum. Penghakiman terakhir hari hukum ini adalah salah satu iman Kristen seperti haperseon atau pengakuan iman rasuli bahwa akan datang kelak dari sana untuk menghakimi orang yang mati dan hidup. Katekisasi iman Kristen kalau anak-anak kita mau meluap ikon yakin akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Itu adalah iman Kristen. Yesus Kristus itu akan datang Maranatha untuk kedua kali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu yang dikatakan dengan penghakiman terakhir. Jadi seperti film, akan ada hari saatnya nanti dunia ini akan berkesudahan. Dunia ini akan bersudahan pada suatu hari ketika dia datang sebagai raja, sebagai hakim,
orang yang begitu bengis, orang yang begitu angkuh, orang yang menganggap dirinya hebat, orang yang menganggap dirinya banyak masa, akan tumbang pada penghakiman terakhir. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan apa yang mereka miliki. Kita pun tidak bisa lagi mengandalkan apa yang kita miliki. Ini adalah iman orang Kristen yang tertuang dalam pengakuan iman orang Kristen. Jadi di dalam gereja Protestan, antara baptisan kudus dan menyaksikan iman itu adalah dua hal yang berbeda. Baptisan kudus itu dilaksanakan setelah anak lahir secepat-cepatnya untuk dibaptis. Di dalam agama Protestan, gereja Protestan, anak lahir secepat-cepatnya dibaptis. Tujuannya supaya dia menjadi warga kerajaan Allah. Jadi Bolobodi gimana? Setadi hata, Bolobodi tidak mati. Allah yang terdiri mana? Warga negara kerajaan Allah bagaimana? Itu dari hadir di dalam Protestan. Makanya mau ngetubuh yang aku nak terhadap itu. Baptisan kudus adalah bagian yang berbeda, dilaksanakan pada waktu kecil. Itu pertama. Baru menyaksikan iman Kristen atau menghentikan kata hapur seyawi, minggu depan akan ada satu orang anak dewasa, 60, semua datang, perhatikan. 1 tahun ini akan saya ajari tentang ini semua kepada jemaat ya. Saya gunakan juga YouTube saya. Jadi menghatindakkan hapur seyawi, menyatakan iman. Idealnya 1 tahun sampai 2 tahun harus belajar tentang Alkitab, tentang iman Kristen. Baru mereka menyaksikan iman mereka di depan jemaat dan di depan Tuhan pada waktu kebaktian. Ini menandakan bahwa mereka menjadi orang Kristen bukan karena opungnya yang Kristen, bukan karena bapaknya yang Kristen, tapi karena dewasa sesadar-sadarnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Berbeda ya, berbeda. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen di sini, saya menjadi orang Kristen di sini, bukan karena opung saya Kristen, bukan karena bapak saya Kristen, tapi saya sendiri yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diikrarkan dengan tegas setiap hari Minggu iman kita itu. Salah satu iman kita itu mengatakan akan ada penghakiman terakhir, ya, bahwa akan datang kelak dari sana untuk menghakimi orang yang mati dan hidup, sama seperti tertulis dalam Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Aina Roma sobat anak tidur mai dibagasan hasarapan di amana ratahan akta suruh-suruhnya dungi balasan nama tugan hopar tunani ulana tunani ulana bahasa Indonesia. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau ada orang yang menghina Roh Kudus akan menerima hukuman Allah. Akan ada kebangkitan orang mati. Semuanya utuh untuk dihakimi. Akan ada kebangkitan orang mati. Jadi biasanya orang Batak itu di bulan-bulan Paskah ada yang namanya Mangaruhiti. Jadi sudah kuburan ini dibersihkan kuburan itu. Pasirnya ditambah, ya kan? Ditebas, dirundung, pagarnya dicat. Tujuannya bukan supaya kita menerima berkat dari orang yang meninggal. Gak boleh.
pengakuan iman tersebut akan bangkit, membangkitkan orang yang mati. Itu tujuannya. Jadi akan ada kebangkitan orang mati, semuanya untuk dihakimi. Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Ulangi Apostel atau Kisah Para Rasul 24 ayat 15. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Basa-bata, nama kirim doa aku tu debata mulak mengolu sumut akan natigor doa akan nageduk soan nahirin di roha nasidabrik. Akan ada kebangkitan. Yang mati itu dibangkitkan, baik yang benar yang tidak benar dibangkitkan untuk dihakimi, untuk dihakimi. Lalu pertanyaannya, siapa yang menjadi hakimnya? Tahu siapa yang menjadi hakimnya? Ketika orang mati dihakimi, ketika orang yang hidup dihakimi. Jadi maksudnya begini, menghakimi orang yang hidup dan mati maksudnya begini. Malam ini Yesus datang, maka orang yang mati tersebut dibangkitkan semua. Lalu kita yang masih hidup tetap hidup. Itu yang dikatakan yes, Allah menghakimi, dia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi orang yang hidup dan yang mati ketika dia datang Maranatha kedua kalinya, pertanyaannya, siapa yang akan menjadi hakim? Siapa yang menghakimi? Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 22. Kita lihat data apa kata Alkitab. Saya tidak mau mengada-ada. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Saya ulangi. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Pasarata, ayat dan adong diuhumi amai manang ise, nunga di pasahat sabek paru humoni itu anaki, isi nonaki, anak di beta dibatan asa saja isi deh. Yesus Kristus, ibadah berhakimi. Yesus adalah hakim nanti, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya, jadi sekarang nih tentang petenteng dulu ya, melawan Yesus ya. Suatu saat tahtanya yang kudus, Yesus berdiri sebagai hakim, menghakimi orang yang hidup dan yang mati, orang yang benar dan yang tidak benar dibangkit. Tidak ada gunanya lagi kekuatan, tidak ada gunanya lagi pengacara, tidak ada pengacara. Orang dihukum menurut perbuatannya, dihukum diberikan setimpal dengan apa yang diperbuat. Terus dalam proses penghakiman tersebut, gambarannya seperti apa? Nah, itu yang akan kita lihat. Proses penghakiman arihum sobat tersebut, proses penghakiman terakhir tersebut kira-kira seperti apa? Gambarannya seperti apa? Gambarannya Anda bisa kita lihat melalui Alkitab, terutama nas kita pada hari ini yang terambil dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kita baca dulu ayat 33 sampai 34. Saya baca dalam bahasa Indonesia apa yang terjadi. Matius 25, saya baca dulu ayat 33 sampai 34. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, ini perumpamaan. Nanti juga akan saya jelaskan domba-domba. Yesus itu mengajar, Allah itu juga mengajar manusia kadang-kadang menggunakan perumpamaan istilah domba-domba. Bukannya orang Kristen lalu menjadi domba, bukan. Ini perumpamaan dalam bahasa Indonesia. Dan waktu saya jelaskan. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ada dua. Kambing dan domba itu hampir sama, mirip. Bedanya, domba itu binatang putih,
kambing binatang berwarna hitam. Kambing tidak tahan dingin, makanya kalau orang yang malas mandi disebut kambing. Takut hujan dia, takut dingin. Berbeda dengan domba. Domba bulunya tebal, makanya bulunya kadang-kadang ada petani yang membudidayakan domba, menjual bulunya. Kalau bulunya sudah panjang dicukur, dijual, itu yang menjadi wool. Mahal sekali bajunya. Ya. Berbeda. Oke? Ini adalah binatang yang berbeda, menggambarkan bahwa ada manusia model kambing, ada manusia model domba. Jadi kalau si Tua Junjungan Malulu ini nggak tahu lah model apa dia. Apakah si Tua Junjungan ini model kambing, model domba? Cuma lah yang tahu. Ya kan? Jadi ada dua model manusia, model kambing dan model domba. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, ini adalah golongan domba yang dipanggil oleh Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanannya. Jadi istilah dahulu di zaman Yunani dan di zaman orang Yahudi, kanan, kata kanan, kalau orang dipanggil duduk di sebelah kanannya, itu menggambarkan bahwa akan ada berita sukacita, bahwa akan ada berita baik, bahwa akan ada nasib yang baik. Kanan. Makanya di sini dikatakan di ayat tadi, telah disediakan bagimu sejak di dunia dijadikan. Jadi orang yang dipanggil di sebelah kanannya, ini pengadilan terakhir ini, gambaran pengadilan terakhir ya, ingat. Orang akan dipanggil di sebelah kanan. Semua bos HKBP Tebet Rajo, kata Tuhan Yesus, sebelah kanan kalian. Berarti kalau kita dipanggil ke sebelah kanannya, berarti apa? Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Berarti tupal hamulun, mendapat mahkota kemuliaan kita kalau dipanggil ke sebelah kanan. Lalu pertanyaannya, apa alasannya kita dipanggil ke sebelah kanan? Apa alasannya Tuhan Yesus sebagai hakim itu memanggil kita ke sebelah kanan? Ada alasannya. Gak mungkin gak ada alasannya. Kita baca berikutnya. Perhatikan. Lalu sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu melindungi aku. Maka orang-orang benar yang ada di sebelah kanannya itu bertanya kembali kepada Tuhan. Ya kan? Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam perjalanan dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka. Apa jawabnya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk itu. Jadi saudara Tuhan Yesus itu siapa? Siapa saudara Tuhan Yesus Kristus itu? Murid-muridnya kah? Situa-situa kah? Pendeta-pendeta kah? Bukan. Saudara Tuhan Yesus itu yang lemah, yang miskin, yang lapar, yang sakit, yang di penjara. Itu saudara-saudara Tuhan Yesus. Setiap orang Kristen harus berdoa terhadap mereka yang lemah. Itu yang pertama. Orang yang berada di sebelah kanan. Namun patut diingat, sekali lagi, semua jemaat orang Kristen harus mengingat iman kita berbeda, ya.
Bukan karena kita baik, bukan karena kita memberi A, B, C, D, E, F, G kepada orang kita selamat. Bukan. Kita masuk surga karena darah Yesus. Kita masuk surga karena Yesus yang menebus kita. Lalu maksud pernyataan ini bagaimana? Ini maksudnya sebagai ucapan syukur kita bahwa Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita ketika kita berdosa, ketika kita lemah, ketika lapar. Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Untuk itu kerjakanlah keselamatan kita dengan cara apa? Berbuat baik kepada mereka yang lemah tadi. Jadi kalau kita berbuat baik kepada yang lemah, yang sakit, yang lapar, yang telanjang, bukan supaya kita masuk surga, bukan, tetapi sebagai wujud membuktikan bahwa Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Itu kata kuncinya ya. Jadi saya nggak mau lah beribadah. Udah nanti saya panggil Pak Ica kan lapar dia, saya panggil dia nanti makan di restoran. Itu kan Pak Ica tuh nggak ada bajunya. Itu si asik si oh ya semua kalian ini makan. Salah, tidak, bukan begitu. Iman kita berbeda. Ini maksud saya supaya kita jangan salah berbeda. Iman kita berbeda. Sekali lagi, berbuat baik hanya untuk mensyukuri bahwa Yesus terlebih dahulu berbuat baik ketika kita berdosa, ketika kita lemah, ketika kita lapar. Jadi kerjakanlah keselamatan itu dengan cara berbuat baik kepada semua orang. Itu yang pertama. Ayat 41. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya. Sebelah kiri ini menandakan berita-berita yang tidak baik, menandakan tanda-tanda yang tidak baik. Kanan dan kiri pun bagi orang Batak ada maknanya juga. Tidak sembarangan bagi orang Batak kanan dan kiri. Melorodo hula-hulata di sebelah kanan mahmu, hula-hula nami kan itu menunjukkan hasanahul, menunjukkan kemuliaan. Melodongan tubuh-tubuh, rakahita, dan semua ini. Nah, ketika pengadilan terakhir itu, ada orang yang dipanggil, hei, ke sebelah kiri saya kalian. Apa yang terjadi? Ayat 41 saya baca seutuhnya. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun sama. Jadi orang-orang yang tidak mensyukuri keselamatan, yang tidak merespon keselamatan, yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Mereka tidak paham bahwa Yesus mengasihi mereka. Bagaimana mereka mau mengasihi orang miskin? Kita kan harus paham dulu bahwa Yesus mengasihi kita ketika kita berdosa, ketika kita lemah, ketika kita sakit, baru kita paham bisa mengasihi orang miskin, orang susah, orang lemah. Kalau kita tidak bisa mensyukuri, menerima itu, kita tidak paham. Roh kita, perhatikan, kerohanian kita, roh kita tidak sensitif melihat orang-orang yang lemah. Mati kok, tahu mati. Lebih dari ini tidak sensitif. Orang Kristen yang sensitif itu berbeda. Ada apa, Man? Ini memang begini, oh ya. Dan kali setia, oh ya. Baik-baik, oh ya. Mari kita berdoa. Nah, apa yang kau butuhkan? Sensitif. Kita orang Kristen harus sensitif kerohanian kita, melihat lingkungan kita. Melihat lingkungan. Jadi, lalu orang-orang yang di sebelah kirinya pun
Menjawab dia, ayat 44. Katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Mereka tidak sensitif. Bertanya kepada Tuhan Yesus, bilang, nanti kan orang mereka yang Tuhan Malik, nanti kan orang hal Tuhan memberi kami rumah sakit, nanti kan dari Tuhan memberi kami masuk penjara. Jadi tidak sensitif. Rohani mereka, roh mereka, kerohanian mereka tidak sensitif. Jadi kalau ada orang tangkang peteng ganas, itu orang-orang yang tidak sensitif dengan orang. Tega melihat orang menderita, tega melihat orang itu diinjak-injak. Ya. Ayat 45, maka dia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Namanya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, sensitiflah kita sebagai orang Kristen. Sensitiflah kita sebagai orang Kristen. Sensitif, empati, penuh kasih, penuh sayang. Ya. Lalu di ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Jadi iman orang Kristen juga mengatakan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Itu iman Kristen juga. Ada kehidupan yang kekal, maka ada pula siksaan yang kekal. Nah, orang-orang yang di sebelah kiri tadi masuk ke dalam siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada dua tujuan orang itu nanti mati dulu nih, mati baru Yesus datang, dibangkitkan, dihakimi. Tujuan orang berikutnya ada yang menuju kepada kebinasaan, ada yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Saya percaya orang-orang Kristen yang percaya Yesus, jemaat Tuhan yang percaya Yesus juga kita pasti kepada kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan pemuda remaja Nampos Gunung, ada beberapa kesimpulan, ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil untuk minggu Parningotan di Akara Monding dan minggu ujung tahun Pahuriawan di Manogotono yang pertama. Menjadi satu penghiburan kepada kita semua yang mengalami perpisahan dengan keluarga yang dikasihi, karena mereka terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Sebab Tuhan Yesus akan datang untuk kali kedua untuk menghakimi dan menjemput umat-umat ke tebusannya. Tadi pujian kita selama ibadah temanya tentang pertemuan orang-orang yang dikasih Tuhan Yesus di rumahnya, di rumah Bapa. Pertemuan, bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasih. Jadi gak perlu hidup larut di dalam kesedihan. Kalau saudara-saudara kita, orang tua kita, keluarga kita terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Ya, sedih, wajar dong sedih, pasti sedih. Namun seperti firman Tuhan mengatakan, jangan kesedihan itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, sedih boleh, tapi tetap pengharapan kita bahwa Yesus datang menjemput orang yang percaya. Yang kedua, sebagai orang yang telah ditebus Tuhan Yesus dan kita menjadi orang yang menang atas dosa melalui darahnya, hendaklah kita mengerjakan keselamatan kita dengan melayani dan memberikan yang terbaik kepada mereka yang lemah dan membutuhkan, sebagai ucapan syukur kita karena Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sehabis kita menutup 1 tahun kalender gerejawi, maka kita akan menyongsong tahun baru gereja kita, dimulai dengan minggu Advent pertama. Ini adalah ritme penyembahan kita kepada Tuhan Allah, pengasihan hari kita itu. Untuk itu marilah kita berkomitmen agar di tahun mendatang kita semakin setia
sehingga kita tergolong orang-orang yang duduk di sebelah kanannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih firman Tuhan hari ini mengajarkan kami Tuhan untuk tetap bersyukur, tetap hidup dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mungkin Tuhan ada keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, kekasih jiwa kami Tuhan terlebih dahulu mendahului kami, di mana Tuhan telah memanggil mereka. Namun sebagai orang percaya, kami tidak perlu takut, sebab bersama Yesus kami telah menang melawan maut, kami telah menang melawan kematian. Oleh karena itu Tuhan menguraikan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber inspirasi, sumber pertolongan suluh bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu sepanjang kehidupan kami Bapa. Kami rindu dipakai Tuhan, kami rindu Tuhan dibentuk oleh-Mu. Bila Tuhan tinggal dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau, sehingga kami Tuhan semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin cinta Yesus, semakin hari semakin setia kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika ada Tuhan saudara kami jemaat Tuhan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan mereka oleh darah-Mu, sebab kami percaya sumber kesembuhan, sumber kesehatan tentunya datangnya hanya daripada Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang kecil yang besar sedang proses pertumbuhannya. Biarlah mereka tetap boleh bertumbuh berkembang dengan baik. Biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang baik, menyenangkan kedua orang tua, terlebih menyenangkan kami Tuhan. Jika ada Tuhan Yesus naposo Tuhan naposo bulung-Mu yang rindu untuk mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pekerjaan yang layak untuk mereka, supaya mereka Tuhan boleh melihat sungguh Yesus sangat mengasihi mereka. Sungguh Debata sangat mengasihi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat bahwa di dalam kehidupan ini ada Sang Pembela, yaitu Engkau ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Jika jemaat Tuhan juga ya Tuhan, naposo bulung-Mu rindu untuk mendapatkan pasangan hidup, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan pasangan hidup yang sepadan, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu yang hidup. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami yang jauh yang kami tinggalkan mungkin karena kami harus bekerja Tuhan, melayani di daerah ini. Tetapi Tuhan Engkau mengasihi mereka, memelihara mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan Tuhan. Jika mereka sakit Tuhan sembuhkan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang hidup. Berkati bangsa dan negara kami, berkati terlebih ya Tuhan Kecamatan Toba ini. Berkati kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Ibadah kami selama sepekan minggu yang akan datang Tuhan sertai, supaya melalui ibadah itu ya Bapa, kami boleh diberkati oleh-Mu, mendapatkan hal-hal baru bersama dengan Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Sepanjang satu minggu ini ya Tuhan, kami serahkan kami semua jemaat-Mu. Ketika kami berada di kebun-kebun, di hutan, di ladang, di desa, jauhkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan. Ketika kami berada di jalan-jalan di kota, ketika kami berada di mana saja Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari segala mara petaka, jauhkan kami dari segala penyakit sampar yang musuh. Tetapi biarlah kesehatan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita menjadi bagian daripada kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Allah yang baik, sehingga di minggu hari yang akan datang kami semua jemaat boleh datang kembali berhimpun berkumpul untuk memuji Engkau di minggu Advent pertama. Terpujilah nama-Mu. Di atas itu ya Bapa, kami adalah manusia berdosa, bersalah dan jahat terhadap sesama kami, terhadap tetangga kami, terhadap orang tua kami, terhadap anak-anak kami, terlebih-lebih terhadap Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami oleh darah-Mu, supaya kami layak melayani Engkau, supaya layak menjadi ahli waris kerajaan Allah, dan supaya layak untuk mendapatkan jawaban atas segala doa yang kami naikkan kepada-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.